hadir di sini, mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ikan sama-sama Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi sama-sama nyanyikan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja di antara kita. Nyanyikan dengan imanmu, katakan, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang bagi orang percaya, Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Allah Roh Kudus. Kami datang menyembah Tuhan.
Oh, Yesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Oh, ya la 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 masya la 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 la. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, itu kerinduan kami Tuhan. Oh Yesus. Oh, diam dalam bait-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah fellowship kami Tuhan. Malam hari ini kami mau bilang kami mengagungkan Engkau Bapa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mengagungkan Engkau Roh Kudus. Hari ini biar apa yang terjadi di tempat ini Tuhan, kami minta sama seperti yang terjadi di sorga, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus biar tempat fellowship yang kami hadiri, yang kami injak dipenuhi dengan atmosfer kerajaan sorga di dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari jangan lewatkan satu demi satu setiap orang yang hadir, yang menyembah-Mu, yang ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Jamah satu persatu hati, tilik satu persatu orang Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati, Engkau yang melihat setiap kami Tuhan. Satu demi satu Engkau layani, satu demi satu Engkau peluk. Dan Engkau sembuhkan setiap hati yang terluka, setiap fisik yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami minta di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalirlah sebebas-bebasnya malam hari ini Tuhan. Mengalirlah sebebas-bebasnya, kami membuka Tuhan. Membuka hati, membuka seluruh keberadaan kami untuk Engkau bekerja Tuhan. Ubah atmosfer di tempat ini. Sama seperti di sorga, jadilah di tempat ini sama seperti di sorga. Kami minta di dalam nama Yesus, buka Tuhan. Buka setiap hati dari tempat ini, buka setiap hati dari orang-orang yang hadir di tempat ini. Jamah Tuhan, jamah. Biar ada kesembuhan dari tempat ini, ada kelepasan dari tempat ini Tuhan. Engkau berkata apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Hari ini kami lepaskan kelepasan, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kesembuhan luka batin, kami lepaskan kesembuhan dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami lepaskan orang-orang yang terikat roh-roh jahat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah di tempat ini seperti di sorga. Roh Kudus bertahtalah di dalam nama Tuhan Yesus. Bertahtalah. Dan saat ini kami minta Tuhan, biar malaikat-Mu berkeliling atas tempat ini Tuhan. Biar malaikat-Mu berkeliling atas tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dari lantai bawah sampai atas, semuanya Tuhan dilingkupi dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Hari ini kami mau memuliakan Engkau. Sampai seterusnya kami mau bersatu dengan Roh-Mu Tuhan. Pakai setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Dari worship leader semuanya Tuhan. Engkau pakai seluruh kami Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Kami mau berubah. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Biar tidak ada satu orang pun yang pulang dari tempat ini dalam keadaan biasa. Tapi dipenuhi dengan roh Tuhan yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, oh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu, hadirmu di hidupku. Oh, menyekaikan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalir, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, mengalir, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Oh, oh, mengalirlah, oh Roh Kudus, oh, ya na 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 basa na 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 na. Ya na 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 na.
Holy Spirit, Lord. Oh, oh, Holy Spirit, Lord. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Oh, Thank you Jesus. hadirat-Mu Tuhan. Angkat suara kalian, sembah Dia, sembah. Besarkan Jesus. Oh Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan. Thank you Jesus. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh,
ajaib Tuhan, oh Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, Terima kasih Tuhan buat Terpujilah Tuhan. semua Tuhan yang sudah kau lakukan Tuhan. Kalau kau sekali lagi kau ingatkan kami Tuhan, siapa Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Bapa Tuhan yang punya semuanya Tuhan, Engkau yang pencipta semuanya Tuhan. Engkau Bapa kami Tuhan, Engkau yang mencintai kami lebih dulu Bapa. Tuhan biarlah lewat pujian dan penyembahan kami tadi Tuhan, bukan cuma sekedar dari mulut kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, bahwa Engkau adalah siapa Engkau, dan itu menjadi fondasi dasar dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kau sendiri Tuhan yang menarik kami semua di sini Tuhan. Karena cinta-Mu sendiri Tuhan. Kalau kami sebentar Tuhan, kami akan saling bertukar pikiran Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang juga menaruh Tuhan, apa yang harus kami sampaikan Tuhan. Biarlah kesaksian-Mu sendiri Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi kesaksian juga di tempat teman-teman kami dan saudara-saudara kami Bapa. Dan biarlah keajaiban-Mu Tuhan, makin nyata Tuhan di dalam setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau buka Tuhan fellowship hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Yesus. Thank you Jesus. Shikaraya. Thank you Ai sudah datang semua juga. Thanks Maria ya kan. Mungkin hari ini kita nggak ada pembicara, jadi kita rada simple aja ya. Cuman kita sebelum itu saya juga punya sedikit sharing lah. Neni di mana ya? Oh Kak Ketok, sorry Nen. Oke. Ya jadi saya mau sharing sedikit ya. Kalau tadi lagu yang terakhir itu kan ajaib besar ya. Saya mau sharing sedikit, maksudnya kita pernah, saya mungkin sudah di sini udah tahu juga ya kalau tentang Lazarus resurrection ya, tahu ya. Tuhan itu kayak kapan hari kita belajar tentang Tuhan Yesus itu the truth, the way, the truth, and the life. Ya saya rasa saya pengen tanya juga nanti ya apa, maksudnya apa dipraktekkan apa enggak, atau cuma denger tok tapi terus kayak ya oke lah kan gitu. Tapi dari saya sendiri ya, sharing yang sempat saya ceritakan kapan hari bahwa Tuhan Yesus adalah the way, the truth, and the life. Saya makin melihat belakangan ini juga makin nyata gitu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah kehidupan kan gitu. Dia adalah pemberi mujizat betul, tapi dia sendiri juga kehidupan itu sendiri. Ini saya mau sambungkan nih ceritanya itu. Bisa dibuka itu yang Lazarus dulu. Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus. Ini sebelum saksi, jadi orang-orang ya sharing simple ya Ci ya. Aku ya lupa, kamu buka, Lazarus pokoknya bangkit gitu. Oh iya. Lazarus ya. Enggak. Pokoknya tahu kan ceritanya, nggak usah tak baca lah ya. Jadi Lazarus tuh kan sempat mati kan. Ya, terus habis gitu Tuhan Yesus waktu itu kan masih melayani di tempat lain kan waktu itu kan gitu. Setelah berapa hari kemudian dia mungkin sudah tahu kan gitu kan. Tapi waktu datang di lah tempatnya Marta Maria, ya kan hari itu Lazarus sudah meninggal kan gitu. Ya tapi lebih aman dibaca wes. Ayo bos. Dibangkitkan yo. Apa itu? Yohanes 11:1-44 ya, 1 sampai 44. Semua panjang, Om. Ya biar dengar lah. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya.
Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba menimpari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya, dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka yang berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangkanya bahwa ia pergi ke kubur untuk menatap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyikulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyagulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ialah pergi. Amin. Ambekan. Susah loh, motoris balik plus. Enggak ya, kalau itu di Indonesia kan begitu ya. Saya suka membahas tentang Tuhan Yesus belakangan ini benar-benar kayak, oh Tuhan, aku pingin lo sharing tentang siapa kamu di dalam kehidupan saya gitu ya. Ya saya sharing sesuai maksudnya ya dari yang saya rasakan sendiri kan gitu-gitu ya. Karena mungkin kita sering dengar Tuhan Yesus itu gimana, tapi kita tidak pernah aplikasikan gitu. Belakangan tapi setelah kita mendalami lebih dalam ya, ternyata kalau memang kita benar-benar mengerti siapa dia, mengenal siapa dia dan bagaimana dia bisa melakukan, maksudnya bukan cuma bisa melakukan apa, karena kadang itu kita cuma dengar Tuhan Yesus itu cuma oh ya dia itu pemberi mujizat, dia pemberi kehidupan. Kita tahu Tuhan Yesus karena dari apa yang dia kerjakan, tapi tidak mengenal siapa dia sesungguhnya. Itu beda. Jadi belakangan saya merasakan bahwa oh jangan cuma ingat Tuhan Yesus bisa begini aja. Kapan hari yang saya bawakan adalah Tuhan Yesus adalah Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth, and the life. Kalau kita benar-benar tahu siapa dia, bukan cuma oh ya dia cuma jalan toh, dia cuma ini toh, oh pasti dia bisa memberikan satu satu mujizat apa segala. Cuman tahunya diingat miracle worker aja, tapi tidak pernah tahu dia siapa. Itu powernya tuh kayak setengah tanggung gitu, kayak 50-50 gitu. Kenapa kok begitu? Karena saya benar-benar belajar mempraktekkan ya. Waktu ini kalau saya lihat Lazarus ini ya, waktu itu Lazarus sudah meninggal 4 hari kan gitu kan. Nah Maria sudah nangis-nangis gitu. Waduh, coba kamu datang Tuhan, pasti Isa hidup apa segala ya kan. Saudaraku pasti hidup. Tapi Tuhan lihat yang ayat 25 ya. Martha, Jesus said. Ini ke Inggrisnya nih. Saya suka bahasa PPT-nya ini ya. Tapi nanti saya terjemahkan. Ya kamu Indonesia. You don't have to wait until then. I am the resurrection and I am life eternal. Anyone who clings to me in faith, even though he dies, will live forever. And the one who lives by believing in me will never die. Ini bahasa Inggrisnya lebih kuat ya. Gini ya, engkau tidak harus menunggu sampai saat saya datang. Maksudnya Tuhan tuh mungkin gitu ya. Aku ini adalah kebangkitan dan aku adalah kehidupan yang kekal. Siapapun yang bergantung di dalam saya dengan iman, walaupun dia mati, dia akan hidup selamanya. Dan the one who lives, kalau siapapun yang percaya di dalamku, dia tidak akan mati. Tuhan sampai tanya, do you believe this? Dia tanya Martha loh. Martha ini muridnya Tuhan Yesus, benar-benar dengarkan, benar-benar melayani. Tapi dia pun nanya Martha, karena mungkin Tuhan tahu Martha ini mungkin dalam hati aduh ada kayak nyesel gitu, ada kayak gelo gitu ya kan gitu ya bahasa Indonesia ya kan gitu ya. Enggak ya Jawa itu ya. Jadi kayak gelo gitu kan. Karena mungkin Martha dia tahu Tuhan itu bisa melakukan sesuatu, tapi dia tidak mengenal siapa dia sesungguhnya. Dialah kebangkitan, ya. Dialah kebangkitan itu sendiri. Inilah seringnya kenapa kita orang percaya Tuhan, tapi kadang kalau disuruh waktu kecepet masalah, lupa kabeh. Paling nanti bertanya, Tuhan aku baca Alkitab tuh kamu bisa gini. Nanti aku ingat pasti kamu bisa, tapi kok enggak mengalami breakthrough? Kenapa kok tidak mengalami satu terobosan? Kenapa kok enggak menerima janjinya Tuhan kan gitu? Ya karena itu tadi. Kamu tidak dengan iman benar-benar tahu mengenal Yesus tuh siapa. Yang ini ya kalau kemarin kehidupan.
mati, dia itu benar-benar kehidupan. Sama, ini kita sama lagi, dia adalah Allah yang kebangkitan. Ya, Tuhan Yesus tuh Allah yang sudah hidup, dia mati dan bangkit lagi. Dia sendiri yang bilang, I am the resurrection. Yang mati, yang sudah maksudnya mau jadi tanah pun, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kita nggak akan dilepaskan sampai tergeletak, nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita benar tahu nih, sering dengar, tapi kita nggak apply, nggak praktek kan gitu. Akhirnya ya nggak ketemu jalannya. Waktu baca ini juga ya, waktu di dalam kuburan, Tuhan bilang, gulingkan itu batunya. Dia di dalam sendirian dengan Lazarus. Lazarus sudah jadi mayat, sudah mati kasarannya. Di saat dia ada di dalam kuburan itu, yang lain di luar mungkin sembahyang, berdoa, harus nangis, tak tahu, menunggu miracle pasti terjadi. Tapi di dalam waktu itu, di dalam kuburan itu, sudah mati Lazarus. Dia memang bisa menghidupkan, memang betul. Tapi kita enggak benar-benar mengamati bahwa dia sendiri adalah kebangkitan. Dia sendiri adalah kebangkitan. Karena ada dialah kehidupan. Dialah pemberi kehidupan. Dialah juga pemberi kebangkitan. Dia ini dua berbeda. Dia doing something, but he is juga seseorang. Dia adalah pribadi itu. Nah, kalau kita mengenal pribadi yang ini, kita benar-benar tahu, mengenal sekali pribadi itu. Mungkin pelan-pelan kalau dipraktekkan, kita jadi lebih tidak takut. Benar-benar tidak shaken menghadapi di dalam guncangan di dunia. Ini lanjut lagi kalau kita mau buka di Markus 4 ayat 37, itu Markus 4 35 sampai 41. Ini rada beda ya, tapi ini terkoneksi. Markus 4 35 sampai 41. Ayo gantian, Bos. Ya, Bos. Nih. Alex harus nyanyi, kamu belum. Tiga lima sampai 41. Angin itu diledakkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu ngamuklah lautan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Kalau gini kan yang Jesus still a storm ya. Tuhan menenangkan badai. Setelah Tuhan Yesus kan waktu itu mengajar murid-muridnya kan, dia naik kapal, dia bilang ini ke murid-muridnya, let cross over to the other side of the lake. Tuhan yang ngajak ya, maksudnya Tuhan tuh bilang sama murid-muridnya, ayo kita nyebrang ke lain sisi dari danau ini kan gitu. Tinggalkan semua yang leaving the crowd behind, the disciple got into the boat in which Jesus was already sitting. And they took him with them. Other boats sail with them. Ini ya, kalau di Bradley lagi ya. Kapalnya itu enggak cuma satu tok loh. Cuman kita mungkin selama ini dengarnya kapalnya yang kena badai ini barengan Mbak Tuhan Yesus cuma satu kan itu. Padahal lihat ini, other boats sail with them. Kita ini mungkin kayak di dunia ini orang percaya nih kan gitu. Dibandingkan dengan orang-orang di luar yang ya benar banyak orang kan gitu ya mendengarkan ya mencari kebenaran, mencari itu kan gitu kan. Bayangin ya, murid-murid Tuhan Yesus ini, murid itu berarti kan dia itu sudah dapat makanan berfellowship langsung sama Tuhan nih kan gitu. Langsung loh, dia dapat firman ini wes langsung wah, kayak kita tuh privilege dapat
masukan banyak ini, tahu kebenaran tuh lebih banyak dibandingkan yang lain. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tuh naik kapal yang bersama dengan murid-murid ini. Nah, yang lainnya mungkin enggak bersama dengan Tuhan Yesus, tapi yang kena badai shaken yang ada Tuhan Yesusnya, betul? Oke. Ini kayak kita tuh sebagai orang percaya, mungkin kita itu dengarkan firman, benar ya Bu Agus kita, waduh manis pokoknya kenyang dengan janjinya Tuhan, kasarnya kayak gitu. Tapi ya toh, begitu kena masalah, sing tadi nyanyi lagunya Alex tadi itu ajaib Tuhan, belum tentu karuan bisa nyanyi, betul kan? Ya karena belum benar-benar mengenal sekali loh siapa Tuhan Yesus. Kadang kita tuh minta sama Tuhan, pakailah hidupku. Begitu kita ngundang, mari gitu masalahnya datang, bener kan? Begitu bener waktu itu dapatnya spesial nih, pakai telur ceplok, jahe, madu dan lain sebagainya dari Tuhan Yesus langsung kan gitu. Tapi begitu kena badai, sing paling bingung siapa? Muridnya toh. Bahkan tanpa sadar kalau kamu baca, kudu ngamuk iki murid-murid. Kamu kok mek turu tok Tuhan gitu ya toh. Sing ngundang siapa kan gitu. Sing yang ngundang masuk di dalam kapal itu muridnya ya toh. Suddenly as they were crossing the lake, a ferocious storm arose and with violent winds and waves that were crashing into the boat and it was nearly swamped, hampir tenggelam kan gitu. Tapi Tuhan Yesus ayat 38, Jesus was calmly sleeping, ya toh tidur di kayak ini puritan kan gitu. They shook him, goyang-goyang loh. Teacher, don't you even care that we are all about to die? Fully awake, Tuhan bilang, hush, be still, kan gitu kalau Inggrisnya ya ini. All at once the wind stopped howling and the water became perfectly calm. Then he turned into his disciple and said to them, why are you so afraid? Haven't you learned to trust yet? But they were overwhelmed by with fear and awe, and said to one another, who is this man? Who was such authority that even the wind and waves obeyed him? Ini muridnya loh, sing kemana-mana berkali-kali kumpul ambek Tuhan, dapat makanan langsung dari Tuhan Yesus. Sama kayak kita orang percaya, denger firman, pergi gereja, fellowship sana, sum-sum, dum-dum, kabeh melakukan semua kan gitu, ikut semua, firmannya kenyang sampai ke kembungan kan gitu. Tapi begitu kena masalah, padahal kita bilang Tuhan, aku mau dipakai wayahe nyembah, waduh aku mau dipakai, begitu beneran dipakai, Tuhan kan naturnya tuh kudus, dia bener Tuhan ya senang kita mau dipakai, itu senang kan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, waktu kamu bilang seperti itu, Tuhan ngajak juga, ayo ikut ambek aku, kayak tadi muridnya, ayo ikut aku pergi ke seberang danau kan gitu. Ada di dalam satu kehidupan kita tuh mungkin enggak, oke Tuhan bilang, ayo kamu kan mau nih, ayo tak ikut ambek aku kan gitu. Tuhan tuh tapi enggak janji loh, langsung mencelat, dari sini ujung ke sana langsung ke sana, enggak. Nyebrang danau ini juga perlu proses, perlu ngelewati badai, perlu ngelewati ombak dan topan dan lain sebagainya. Tuhan diem, tapi bukan Tuhan tidak bersama dengan murid-murid loh. Tapi kita juga sama nih, dengar firman, tahu Tuhan sama kita, bener. Tapi begitu ada jedar kena masalah, hampir luluh lantak misalnya, lupa Tuhan ini siapa, bingung Tuhan kamu di mana kok enggak denger no aku, kapan kamu bisa bantu aku, masalah enggak tambah lebih tuh. Dan Tuhan juga, Tuhan itu mungkin mengingatkan kita juga ya. Makanya sampai murid-murid aja ditegur, mosok kamu sih belum mesti belajar lagi untuk percaya. Kita ini orang percaya ngomongnya, tapi enggak benar-benar percaya. Ya. Itu jadi penyakit. Jadi salah satu kayak apa ya? Kerusakan lah ya di dalam mental dan hati dari orang percaya. Sehingga kayak oh ya berapa lama gak ada breakthrough, gak ada lama masalah ya cuman bulet kayak gitu terus. Tapi untuk pegang janjinya Tuhan, pegang pengenalan akan Tuhan, itu kita susah. Strangle karepe dewek gitu kan. Karena bergelut dengan kemampuan kita sendiri. Tapi untuk percaya ini, orang percaya katanya, tapi suruh percaya paling susah. Terus ya apa kayak gitu? Ini sih salah siapa ini?
Jadi, ya? Enggak, tapi jujur ya, fellowship ini di sini ya memang saya tuh rindu karena saya sendiri berjalan dengan Tuhan itu, kenal Tuhan tuh udah lama, mulai SMP, encounter macam-macam segala. Tapi untuk mengenal Dia itu butuh proses, tidak bisa instan. Kita pun mengenal Dia melalui dengan banyak topan, badai, angin lesus, angin rebut, torpedo dan lain sebagainya kan gitu kan. Hampir mau mampus kadang tuh mikir aduh Tuhan ya apa ya untuk jadi. Saya pernah sekali tempo itu pernah. Saya tuh sampai bilang sama Tuhan tuh mungkin tuh mursal ya kasarannya, dan sampai Tuhan tuh ya mungkin akhirnya ngamuk, saya mungkin ya diseplakin gitu ya. Karena apa? Saya sampai ngomong gitu, dan itu mendukakan Roh Kudus. Saya tahu. Saya sempat waktu kapan hari sebelum Tuhan encounter panggil lagi kedua. Saya tuh bilang gini, Tuhan aku capek jadi orang baik. Aku berusaha untuk melakukan semua sing kamu bilang. Apalagi dulu ekstrim kan gitu. Nggak boleh nonton, nggak boleh gini, ya rodo ekstrim, itu nggak dengan wisdom kan. Tapi itu pun semua saya melakukan untuk menjaga kekudusan kasarannya kan itu. Karena kita tahu Tuhan Yesus tuh katanya Allah Bapa kita tuh nature-nya kudus. Kita harus mencari kekudusan sampai wes pokoknya apa segala hal yang baik yang tidak mau jadi batu sandungan kita ngalami mau apa jalani semua. Tapi aku berat. Aku bener-bener kayak aduh ya apa ya kok kayak gini ya, masalah bukan lebih baik gitu kan, tapi masalah tambah lebih bertubi-tubi gitu. Tapi waktu saat ada di dalam hadirat Tuhan gitu ya, kita nyembah misalnya, Tuhan aku mau. Tapi waktu di prosesnya, ampun. Belakangan saya baru tahu, oh iya, saya mungkin tuh cuman tahu, ya itu tadi, cuman mengenal dan mengetahui dari apa yang Dia kerjakan, tapi tidak benar-benar mengenal siapa Dia. Setelah saya mengerti ini, saya rindu nih, kepengen ini memang benar-benar kayak basic foundation ya, basic sekali. Oh kenapa ya Cik Christine kok ngajari kok basic. Tapi kalau ini tidak, basicnya ini tidak rooted, tidak berakar, you won't go anywhere. Kamu tidak akan kemana-mana, dan itu aku sudah ngalami banget gitu. Jadi kayak nggak ada terobosan, hidup tidak ada perubahan. Kemenangan kita orang percaya bukan karena wah materi semua, bukan. Tapi ada satu perubahan yang nyata, transformasi yang nyata di dalam karakter kita, di dalam kehidupan kita ini jadi seperti Kristus. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan image-nya Tuhan. Tapi untuk proses segambar dan serupa ini, itu enggak gampang. Jalaninya medet pelet kan gitu, betul kan? Ya toh, nanti enggak jadi bubur, kamsia kasar, tapi worth it. Setelah saya jalani dan saya encounter kedua, itu worth it sekali. Nah, pengenalan akan Tuhan Yesus ini, pengenalan akan pribadinya. Mungkin season sekarang ini saya memang sering bawakan itu, mungkin ya itu dari Yohanes itu. Tapi yang ini yang kedua adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan. Kadang ya ini ya, mungkin di dalam kondisi kita ya ada susah dalam satu titik poin tertentu untuk berpindah season ke satu titik poin tuh kadang kita pengen cepet-cepet kan gitu, kepengen berubah cepet-cepet, tapi enggak bisa. Kalau Tuhan bilang lewat di sana prosesnya satu persatu ya harus dijalani. Kita harus ingat juga bahwa Dia ada bersama dengan kita di kapalnya kita. Tapi balik lagi, yang bikin paling susah, paling susah untuk melihat yang namanya satu terobosan itu karena penyakitnya itu ada di kita sendiri sebenarnya. Karena kita satu keraguan-raguan dan tidak 100% percaya karena tidak mengenal Dia siapa. Ini basic fondasi. Karena untuk menyenangkan hatinya Tuhan bukan dengan do something tok, tapi karena paling pertama yang sering saya ngomong, start with believing. Berawal dengan percaya itu menyenangkan hatinya Tuhan. Dan setelah menyenangkan hatinya Tuhan, kamu akan melihat ada protection, kemurahan yang dari Tuhan. Kalau yang pertama sekali itu aja enggak bisa dilakukan, jangan harap dah. Jangan harap ada terobosan, kamu enggak akan take dominion karena kamu enggak mengenal. Yaitu yang saya sering juga ngomong, kamu dengan anaknya misalnya yang punya jabatan nih,
Sama anak yang tidak punya jabatan misalnya gitu. Powernya kelihatan kuat mana? Ya ada jabatan, puasif dengan PD ini laga, gak karu-karuan kan gitu ya tuh. Sama, kalau kita tahu siapa kita, siapa Bapak kita, siapa Tuhan Yesus kita, one by one dipreteli. Namanya Tuhan Yesus kan banyak nih atributnya kan gitu kan. Tapi kalau kita enggak benar-benar mengenal, ya itulah kita shaken. Kita gampang sekali goyang. Kita gampang sekali ketakutan. Dan ketakutan itu ya, itu offend. Ini saya dengar dari satu pastor ya, Pastor Michael, tua bagus juga itu. Doubt fear will make us to be offended with God. Saat musibah datang, kalau kita tuh menghadapinya dengan ketakutan, worry, tanpa sadar perlakuan kita itu offended Tuhan, menyakiti hatinya Tuhan. Tuhan, kamu kok tidur tok sih, kok enggak bantu aku? Tanpa sadar, we are not honoring God. Tanpa sadar, kita tidak fear of God. Ya, kita tuh yang pertama hukum Tauratnya kan jangan ada ilah lain. Menghormati Dia, cintailah Dia dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita enggak tahu siapa Dia, enggak mengenal Dia secara utuh, mengenal pribadi ini loh ya, namanya saya suami istri aja. Kawin 18 tahun, itu loh saya enggak bisa 100% percaya, saya baru kenal dia mulai mengenal tuh 3 tahun terakhir kan gitu. Selanjutnya itu tidak jelas. Jadi tapi aku tidak tahu siapa ini, orangnya kayak gimana, saya nggak tahu. Jadi itu yang menjadi kayak pembukaan revelation buat saya bahwa iya loh, bayang no ya, ketok moto ini 18 tahun kawin tapi baru mulai kerosok kenal 3 tahun terakhir loh, luar biasa toh ya toh. Jadi kita sama belasan tahun, puluhan tahun katanya kenal Tuhan nih, tapi tidak mengenal Dia secara utuh. Sehingga bagaimana kamu bisa menaruh rasa percayamu, trust, atau merasa dilindungi atau merasa diayomi oleh Tuhan? Nggak mungkin. Pengenalannya tanggung-tanggung gitu loh. Nah ini saya memang di fellowship saya ya kan, saya kepingin bawa kembali ke basic untuk membawa supaya kita tahu siapa identitas Bapak kita, Tuhan Yesus kita tuh siapa. Selanjutnya kamu akan lebih tahu dan akhirnya bisa utuh mengenal Dia, dan kita pun jadi utuh identitas kita ini siapa. Sehingga waktu kita berjalan dan kita bergerak, kita tuh bisa bold, bisa berani. Dan Tuhan kepingin sebenarnya dari awal penciptaan take dominion nih. Kuasailah, berkembang biaklah di atas bumi ini dan kuasailah dunia ini. Tapi kita tidak pernah benar-benar jalani itu. Karena ya itu tadi, identitas kita, pengenalan identitas Bapak kita, Tuhan kita tuh dewek kita tidak utuh. Identitas kita sendiri jadi tidak utuh gitu loh. Jadi kayak ada yang kurang gitu loh. Nah ini supaya sebagai dasar untuk kita menjalani dan bisa mengalami transformasi kehidupan untuk menjadi seperti Kristus. Ya, ini dan dengan begitu barulah kita bisa benar-benar ajaib Tuhan tadi itu benar-benar memang ajaib. Ini kesaksian dalam 2 minggu terakhir saya baru benar-benar melihat juga ya, dan itu menguatkan iman saya. Jadi iman tuh bukan susah akhirnya. Begitu kita sudah mengenal Dia, begitu tahu. Ada satu mungkin Delwin bisa di-share di itu ya, yang ada Tasya itu yang kapan hari di WA itu loh, Win. Itu saya melihat orang ini sudah cacat. Dan dia ini sudah lama pakai kursi roda. Ya memang betul kita tuh sering dengar gitu ya. Tapi kemarin waktu kejadiannya di tempat saya, ya kan, saya tuh melihat bahwa bener loh, He is the life. He is Tuhan Yesus tuh pemberi kehidupan dan Dia sendiri ada kehidupan. Makanya waktu kamu yakin dan percaya bahwa Dia itu siapa, tulang yang mati, tulang yang kelihatannya tuh susah untuk, waduh gak bisa, gak bisa ditekuk, gak bisa diapain. Saat didoakan dan dipegang dan dengan percaya, dengan bold, dengan keyakinan full, hidup loh. Dari yang leher itu jeglak ke belakang, jeglak ke bawah, gak bisa itu. Tapi dry bones itu benar-benar bisa jadi tegak lagi gitu. Dan itu aku makin lebih, wah Tuhan, ini loh caranya ngajarin tuh benar-benar kayak
Kalau kamu yakin benar He is the life, He is the resurrection, yang mati ini bisa bangkit lagi, ada roh, ada yang hidup, itu jadi kita jadi kuat juga. Satu lagi mungkin dari papa angkatnya si Bevi juga ya, dia kena cancer kan gitu. Saya kepingin hari ini mestinya bisa datang, tapi mungkin tidak bisa ya kan, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi saya melihat juga dari cancer, ya kan, didoakan dengan yakin penuh, dan dia tahu dan dia percaya bahwa Yesus adalah dialah kehidupan itu sendiri, dialah sendiri yang membangkitkan yang baru, dari yang mati jadi baru kan gitu. Tes terakhir gimana? Bisa, maksudnya sudah nggak ada ya cancer. Ya ini kedua, dalam minggu ini saya juga melihat itu. Yang ketiga, kemarin guru gambar saya juga kecelakaan, jatuh. Dokter bilang otaknya permanen, tidak bisa, apa ada infaknya itu hitam-hitam. Sekali lagi, kita praktekkan juga waktu doakan juga kan gitu. Dari pastor dan saya juga ke sana kemarin. Kemarin saya ngelihat mata kepala sendiri di ICU. Yang awalnya tuh enggak bisa apa-ngapain, ya kan. Kemarin berusaha mau ngomong, kayak mau ngomong thank you gitu. Tapi mulutnya gerak-gerak. Dipanggil bing 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 gitu, dia mulai bisa dengar. Saya melihat bahwa kalau kamu percaya betul siapa dia dan dia Tuhan itu siapa, wah kamu bisa benar-benar full, dan I see the miracle it happens gitu. Jadi ini loh, yakini siapa dia, kenali siapa dia, dan praktekkan, dan kamu akan melihat satu terobosan dan kehidupan yang baru. Itu benar. New beginning tuh ya possible memang gitu loh. Nah, saya harap di sini semua juga lebih bisa kenal ya, maksudnya mau tahu, pegang, percaya aja. Apa yang ditanam ini tidak akan terbuang sia-sia. Percaya aja dulu. Dan percaya dan diyakini. Pasti bisa terobosan akan terjadi. Semua yang apa yang namanya favor apa-apa, kondisi terbalik pun bisa dibalik lagi sama Tuhan. Ya itu aja. Langsung ayatnya lagi. Atau mungkin ada yang mau nyambung kesaksian atau apa, mungkin Cimimi bisa nambahin. Boleh nambah dikit ya. Tadi kan dibilang Tuhan Yesus yang bilang, ayo kita menyeberang ke seberang. Berarti yang suruh para murid untuk ke seberang siapa? Tuhan Yesus kan? Di seberang, di dalam perjalanan ke seberang, apakah Tuhan Yesus tahu akan ada badai? Tahu. Ada peristiwa 2 badai di dalam cerita Alkitab. Yang pertama, badai yang Tuhan katakan, diam, tenanglah. Itu artinya Tuhan akan tenangkan badai di dalam persoalan kehidupan kita. Tuhan akan bilang, diam, tenanglah, selesai. Tapi ada badai yang kedua, yang ketika Tuhan Yesus ingat peristiwa ada badai, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi menyeberang ke seberang. Aku akan menyusul, ada badai kan? Tapi waktu itu badai mengamuk dan Tuhan Yesus lihat muridnya kepayahan, mereka sudah ketakutan, Tuhan Yesus jalan di atas air. Jadi ada 2 jenis badai dalam kehidupan kita. Yang pertama, badainya akan Tuhan angkat. Yang kedua, tidak akan Tuhan angkat. Karena Tuhan harus sekolahkan kita di sekolah badai. Kalau lulus, naik level, naik tingkat. Kalau nggak lulus, diulang, badai itu akan ada. Tuhan bilang, ayo ke seberang. Berarti rencana Tuhan kita ke seberang kan? Pasti akan selamat. Jadi di dalam kehidupan kita ada 2 peristiwa yang penting. Pertama, kita lahir. Yang kedua, kita lahir baru. Kita memutuskan untuk aku ikut Tuhan. Nah, waktu aku ikut Tuhan, kan ada Tuhan di dalam kita. Ada Roh Kudus juga. Kita akan nyampe ke seberang. Kita itu suka ditipu oleh iblis. Dibilang kalau di tengah-tengah yang lagi ombak mereka takut, kita akan gagal, kita nggak berhasil, bahaya nih, kita semua akan mati. Guru-guru bangun, kamu nggak peduli, kita akan mati. Semua kan pikir kalau datang badai, cilaka ini gawat. Padahal di ujungnya sudah pasti mereka nyampe. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Di ujung kehidupan kita, ceritanya kan macam-macam di tengah nih. Banyak sekali luka gitu loh. Di tengah-tengah itu, ketakutan, semuanya kekhawatiran, trauma itu ada di tengah, di badai itu. Tapi di tujuan akhirnya kita itu menang, bahkan lebih daripada pemenang.
Makanya mata kita itu harus ke akhir, ke Tuhan Yesus. Nah, di badai kedua yang kita sedang alami, yang lagi kita alami, hari-hari yang kedepannya akan juga kita alami, di tengah-tengah badai itu, murid-murid kan lihat, waktu kepayahan Tuhan Yesus lihat dari jauh, oh mereka kepayahan, Tuhan Yesus tiba-tiba datang. Dan murid-murid langsung bilang, hei itu hantu. Ternyata Tuhan Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena dari jauh, kita kan sekalipun mereka ya sudah kumpul sama Tuhan Yesus lama, gak bisa bedakan itu Tuhan atau hantu. Kita juga, kalau ada masalah ini dari Tuhan atau apa ini Tuhan? Kamu di mana? Mereka bilang, loh itu hantu. Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus, dia kan sudah lama gaul sama Tuhan. Dia orangnya ceroboh tapi cepat tanggap. Kapan lagi aku mau coba bisa berjalan di atas air. Langsung Petrus tantang. Kan ada orang kayak gitu ya. Di antara kita ada yang kalem, ada yang cepet, ada yang mau coba, macam-macam kan karakternya. Sama seperti muridnya. Kalau itu engkau, aku juga mau ikut. Suruh aku jalan di atas air. Tuhan Yesus katakan, datanglah. Langsung Petrus keluar jalan di atas air. Banyak orang suka foto berjalan di atas air atau coba juga tenggelam, gak bisa. Nah, Petrus berjalan di atas air karena Tuhan Yesus katakan, datanglah. Apakah mereka bisa lihat itu pasti Tuhan? Bisa aja kan iblis. Datanglah, gak bisa lihat. Tapi Petrus itu jalan di atas air. Kenapa dia bisa jalan di atas air? Karena dia dengar suara Tuhan. Dia dengar dua suara sebenarnya. Waktu itu ada dua suara. Satu suara Tuhan, satu suara angin ribut. Tapi dia milih dengar suara Tuhan. Jadi dia bukan berjalan di atas air. Dia sedang berjalan di atas suara Tuhan. Jadi Tuhan gak panggil kita untuk jalan di atas air. Tuhan panggil kita untuk berjalan di atas firman-Nya. Amin. Supaya nyampe. Sesulit apapun jangan nyerah. Karena di ujungnya kalau iblis bilang, kamu bakal gagal, itu kan iblis semua. Bahkan ada orang-orang yang, ada yang iblis pakai orang untuk jatuhkan kita. Tapi kita harus tahu, kita ingatkan iblis, nasibmu sudah tahu kan, di neraka, dibakar, aku enggak. Nasibku itu sampai ke ujung. Tapi proses badai itu lalui, jangan nyerah, karena udah tahu. Di dalam karunia yang Tuhan berikan, terkadang, ada yang orang-orang terdekat suka, jangan ikuti ya, suka kalau misalnya lagi nonton bola atau nonton apapun, suka tanya, skornya ini, siapa yang menang? Skornya ini berapa gitu. Saya biasanya suka, bukan untuk taruhan, apalagi kalau untuk taruhan ya jangan. Siapa yang menang? Saya suka tanya, siapa lawan siapa? Terus dibilang, karena dibilang, saya suka bilang skornya itu berapa? Nah, waktu skornya itu berapa, yang nonton kan sudah tahu karena mengenali. Oh iya, ada karunia itu juga bisa ada. Yang nonton tuh sudah tenang. Ini akhirnya menang. Meskipun kadang-kadang golnya itu nyaris tapi nggak jadi gol. Tenang, karena sudah tahu menang. Demikian pula kita. Kita tuh harus tahu di ujungnya kita tuh pasti menang. Karena kita punya Tuhan. Jadi mau dibalik-balik apapun, kita harus tetap kuat. Dan ada satu lagi rahasianya. Kalau misalnya ya di dalam perkembangan pertumbuhan kerohanian kita, saya mau bilang satu rahasia. Apakah kita semua mau jadi 12 rasul yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri? Kalau mau dipikir secara logika kan kita mau ya. Mau dipimpin, mau diajarin sama seperti 12 rasul. Tapi ternyata kita juga bisa dipimpin oleh Tuhan Yesus langsung sendiri. Dengan cara apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang kan sama murid-muridnya, tunggu, nanti aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa kasih Roh Kudus ke kita. Nah, waktu Bapa kasih Roh Kudus ke kita itu firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu menjelaskan dan memberitahukan apa yang Tuhan Yesus beritahukan. Jadi, Roh Kudus itu nggak bicara dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar dari Yesus, dia beritahukan ke kita. Jadi kalau dulu Tuhan Yesus hanya bisa memuridkan 12 rasul, kali ini dengan adanya Roh Kudus, bisa semua jadi banyak aksesnya, rame-rame. Jadi kalau kita pun sebagai murid Kristus langsung gitu loh. Memang
apapun yang dari Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ya akan jelaskan. Jadi karena ada Roh Kudus, maka pertumbuhan kerohanian kita akan meningkat. Sama seperti kita punya guru juga, yaitu Tuhan Yesus langsung sendiri gitu loh. Jadi untuk supaya menang, kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Tuhan Yesus ada di mana? Pertama-tama ya, di firman Tuhan yang bilang, Tuhan Yesus tuh ada di sorga. Iya nggak sih? Bangkit kan, naik ke sorga. Bapa di mana? Di sorga kan? Nah, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang templak hati kita siapa? Roh Kudus. Nah, kita akui, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus itu masuk ke hati. Tapi Tuhan Yesus ada di mana? Di sorga. Kita terima dia ada di hati. Hati kita, aku milik Tuhan. Tapi yang bersama-sama dengan kita siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini mau memuridkan kita. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, cilaka kita. Karena badainya itu makin hari bukan makin kecil, makin gede. Orang ngelukai dengan kata-kata, dengan tindakan, mau berbisnis, apapun, lukanya dalam. Tapi ada Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dia Roh penolong, penghibur, yang tuntun kita. Roh Kudus. Jadi sampai di akhir, mereka bisa bilang diam tenanglah badai itu, kalau mereka bersama-sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ajarkan kepada mereka. Roh Kudus juga bisa ajarkan kita karena sudah diberikan kepada kita. Kita yang harus aktifkan. Jadi kita yang harus mengaktifkan karena kita adalah murid Kristus. Jadi kita harus 3 sama Roh Kudus. Bukan hanya, Roh Kudus itu bukan kekuatan, bukan energi, bukan barang. Roh Kudus itu kan Tuhan. Kita harus bersatu dengan Tuhan. Pertama kita harus fellowship. Kayak sekarang kita lagi fellowship, saling kenal, curhat, sharing. Yang kedua, kita harus berpartner, kerjasama dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus rasakan, kita bisa rasakan. Jadi kita berpartner. Yang ketiga, intimacy. Jadi kita bangun hubungan sama seperti suami istri yang saling mengenal dengan Roh Kudus, sehingga kita itu bisa seperti Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus, itu ada di dalam diri kita juga. Jadi kita bisa kuat, ya. Sebenarnya saya mau bilang, di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang kita bisa bersama apa? Bersama dengan firman. Terkadang kita nggak bisa pakai perasaan kita. Ada kan orang, kalau apalagi Pantekosta ya, karismatik ya. Kalau nggak berasa, aku lagi rasa tebel banget nih hadirat Tuhan. Aku nggak bergetar nih. Aku nggak apa di dalam hati. Kalau nggak berasa, biasanya orang Kristen kan, orang karismatik nggak mantep gitu ya. Padahal nggak. Tuhan bisa pakai perasaan kita, tapi kita nggak boleh based on perasaan kita. Nggak boleh. Karena terkadang di badai, Tuhan bisa diem. Karena itu ujian ya. Kalau dosen atau guru kasih ujian, ribut nggak? Diem kan? Itu ujian. Nah waktu diem itu, kita harus kemana? Kalau Holy Spirit nggak bicara, kita harus ke Holy Scripture. Kita harus ke firman Tuhan. Amin. Jadi nggak taruh di perasaan, taruh di suaranya. Tuhan kamu berkata, aku maju. Berjalanlah, pegang itu, jalan. Tidak ada suara. Nggak selalu akan sama seperti GPS, bicara, kanan, kiri. Kadang-kadang diem kan? Kadang-kadang dia bawa ke lorong-lorong yang ini kok gelap gitu loh. Tapi sebenarnya ya, apalagi GPS surga, itu benar. Tapi diem. Kita kerjakan dulu. Kita berotot dulu sama Tuhan gitu loh. Nah, bergaul dengan Roh Kudus itu bisa sampai ke sana. Jadi Tuhan mau itu kita sampai ke sana. Dan saya tutup dengan ini. Saya adalah orang yang dulunya karena di Sulawesi, papa baptis saya itu seorang peramal, dukun. Kalau malam dia bisa terbang. Jadi orang yang berilmu. Waktu saya kecil di pulau, saya kalau dikasih minum, kalau lagi sakit atau apapun, saya suka dikasih minum sama dia. Jadi saking dinginnya gereja di pulau, dukun dan orang-orang begitu bisa masuk tanpa merasa terganggu karena nggak ada hadirat Tuhan. Dan dia akhirnya kepilih jadi papa baptis saya. Jadi saya suka diledekin sama adik saya. Papa baptismu tuh maksudnya kayak nggak ada orang lain kah?
untuk dijadikan papa baptis, masa peramal, masa orang pintar gitu loh. Akhirnya waktu saya ke Surabaya lahir baru, mau ikut Tuhan tuh susah karena diganggu setan. Selama 1 bulan ada yang panggil-panggil nama, kalau di kosan ada yang ketok-ketok, begitu dibuka nggak ada. Terus kadang pas bunga atau apa bisa jatuh sendiri. Pokoknya iblis bikin suara mengganggu sedemikian rupa supaya gagal nih. Papa baptis saya mau meninggal pun nggak bisa mati-mati karena nggak ada penerus. Karena saya sudah ke Surabaya. Dan akhirnya setelah dia menderita, dia tersiksa, dia bisa mati. Nah, selama 1 bulan, masa mau pelepasan terus gitu ya? Kan saya nggak mau juga. Tubuh saya itu disiksa sama iblis. Misalnya dibanting-banting lah, di apa, kan iblis maunya kayak gitu. Saya nggak perlu pelepasan kayak gitu. Tapi ada yang mengalami itu ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak perlu pelepasan itu. Saya diganggu iblis 1 bulan karena dia nggak mau saya lepas. Apa yang saya lakukan? Kembali ke firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan. Dari waktu itu saya baca dari Matius sampai Wahyu. Kalau mau tidur, sebelum tidur saya baca Mazmur 91 sebelum tidur. Saya baca yang kenceng. Setelah itu lepas. Jadi siapa yang melepaskan? Apakah ditengking-tengking? Enggak. Firman. Bebas sendiri. Makanya kita harus berjalan di atas landasan firman. Perkatakan firman itu, percaya. Mau nempel sama Tuhan, mau percaya, mau badai besar, badai kecil. Kadang-kadang badai itu curiga. Kita harus curiga. Jangan-jangan di ujungnya ada berkat besar. Biarin. Kalau tidak terjadi apa-apa, ya kalau tidak terjadi apa-apa, tenang-tenang, ya bagus juga. Minta Tuhan. Tenang-tenang karena aku taat ya Tuhan ya. Jangan cari pencobaan. Tapi kalau ada cobaan, curiga juga. Jangan-jangan ada berkat nih. Ada sesuatu yang besar. Jadi kita harus mempersiapkan diri dalam segala keadaan, selalu curiga dalam tanda kutip sama Tuhan. Wow, ada berkat besar nih. Gila. Aku akan siap-siap dan menyambut. Ya, ada satu lagi. Satu saat saya dengar ada satu tempat yang setiap kali gereja itu dibuat di situ selalu kayak dikepung, nggak boleh kebaktian, nggak boleh semuanya, selalu kayak gitu. Saya pegang wilayah yang lain. Terus satu saat saya dibilang, Mi, kamu juga pegang aja yang itu gitu ya. Mereka nggak bisa kebaktian, pindah terus. Sebelum saya ke kebaktian tempat itu, saya bilang, setan, saya akan berhadapan dengan kamu. Kamu cari gara-gara, saya nggak buat perjanjian sama dia. Akan aku balas berapa kali lipat gitu loh. Akan aku jangkau orang lebih banyak. Jadi kita kalau datang dengan berhadapan dengan masalah, pegang Tuhannya. Benar-benar pegang Tuhannya. Nggak ada yang percaya, nggak ada yang dukung kita, nggak masalah. Aku sendiri yang akan pegang firman, aku sendiri akan jalan lewat lembah kekelaman. Itu pelatihan gitu loh dari Tuhan. Jadi hari-hari ini apapun tantangan, apapun trauma, apapun yang sedang dihadapi, ada Tuhan. Amin. Amin. Oke. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya baru sekali ini ke sini karena ada tamu dari Manado. Jadi kita sama-sama ke sini. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tempat ini karena Tuhan ya. Saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Tadi katanya Cik Christine, saya tangkap semuanya itu karena kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kita ada keraguan. Kadang masalah itu datang, memang masalah selalu datang ya. Kita sering katakan, kenapa Tuhan masalah ini datang padaku? Padahal aku sudah melayani, aku sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya mengalami itu semua dari anak-anak saya masih kecil. Saya punya 3 orang anak.
Satu sudah dipanggil Tuhan waktu usia 27 tahun. Kokonya Alex ini, saya mamanya. Terus waktu itu adalah ujian yang terberat buat saya. Saya pernah katakan pada Tuhan waktu bisnis papanya hancur di tahun 98, itu krismon yang besar-besaran ya. Saya bilang, Tuhan enggak apa-apa ini terjadi. Waktu itu Tuhan kasih saya bisa melewati itu. Walaupun rasanya sakit sekali ya. Biasa hidup dalam zona nyaman, harus mengalami masalah ini. Tapi di tahun 2014 itu yang paling terpukul saya. Saya sudah hampir meninggalkan Tuhan. Saya seorang BL, pemimpin pujian. Selama ini saya berserah total kepada Tuhan. Hidup kami itu dalam pimpinan Tuhan. Karena saya percaya dan saya mengenal Tuhan saya itu hidup. Dan saya mengenal Dia tidak pernah jauh dari saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun kami pernah ditinggal papanya. Lama dari anak saya yang terakhir 3 tahun, selama 27 tahun. Di situ kami hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, justru ini saudara, saya mengenal Dia. Saya mengenal Tuhan saya, bahwa Tuhan saya itu hidup. Dan Dia sanggup memulihkan. Saudara, 27 tahun Tuhan pulihkan. Saat ini apa yang pernah hilang dari kita, Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Saudara, itu saudara, saya enggak pernah minta-minta sana sini. Karena saya hanya percaya satu, Tuhan sanggup memulihkan. Saya mengenal Dia benar-benar. Di sini saudara, waktu anak saya yang pertama dipanggil Tuhan, itu yang terlalu sakit buat saya. Karena yang pertama sama yang kedua beda 5 tahun. Jadi ada apa-apa saya selalu curhat sama dia. Ini belum tahu apa-apa, masih kecil. Jadi waktu dia pergi meninggalkan saya, rasanya separuh kehidupan saya ikut dia. Bayangkan saudara. Jadi saya waktu itu saya bekerja. Karena saya harus hidup sendiri, papanya enggak ada. Harus menghidupi 2 adik lagi. Di situ Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Saya sudah mau meninggalkan, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan panggil dia? Terakhir saya tahu bahwa saya mengasihi anak saya, tapi Tuhan lebih mengasihi dia. Saudara, luar biasa Tuhan itu saudara. Di situ saya benar-benar terpukul saudara. Rasanya untuk apa saya hidup gitu loh. Terus saya disadarkan anak saya yang kecil. Jadi tiap pulang kantor, saya masuk kamar, saya nangis. Itu selama berapa tahun saudara, nggak bisa pulih rasanya. Ke ibadah, saya disuruh pimpin pujian, saya bilang, jangan dulu, saya enggak bisa. Untuk nyanyi aja saya enggak bisa. Waktu itu enggak bisa saya untuk nyanyi. Terus anak saya yang kecil itu, Mama kok gini terus, katanya gitu saudara. Masih ada aku dan Koko, katanya gitu. Di situ saya benar-benar nangis. Saya baru sadar bahwa iya, saya masih punya tanggung jawab 2 anak ini. Saya katakan, Tuhan, saya enggak mampu, sungguh saya enggak mampu, tapi saya punya Tuhan. Tuhan lebih, saya dibesarkan hati saya sendiri, Tuhan lebih sayang dia daripada aku. Saya bilang gitu saudara. Di situ perlahan-lahan Tuhan pulihkan saudara. Alex baru masuk dalam pelayanan juga. Saya terus berdoa untuk mereka berdua ini. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak. Jadi terus bergumul saudara. Di situ Tuhan pulihkan hari lepas hari. Saya mulai lagi bisa bekerja buat Tuhan. Saya berjanji, Tuhan, hidup saya sepenuhnya saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya berjanji kepada Tuhan. Saya serahkan anak-anak saya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakaiin mereka. Saya bilang gitu. Saya tidak punya apa-apa. Hanya anak-anak ini aja yang menjadi harta saya yang terbesar saudara. Yang Tuhan percayakan untuk saya tetap boleh mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan di sini saya melihat tangan Tuhan luar biasa.
Dia pulihkan semuanya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, saudara, itu Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya di sini mungkin saudara mengalami tantangan, masalah apapun. Percaya dia tidak pernah jauh dari saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya sambung. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksiannya ya. Kami 9 bersaudara, 5 perempuan, 4 laki-laki. Kami semua dulu dari gereja Protestan yang bukan karismatik. Ibu saya itu orang yang sungguh Protestan fanatik ya, tepuk tangan aja nggak mau. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, saya dipanggil Tuhan untuk mengenal Dia secara pribadi. Saya anak keempat. Di saya umur 34 tahun. Saya sejak kecil di Protestan sudah dibaptis, sudah di CD 17 tahun, dan saya hidup menikah punya 2 putra. Putra saya yang pertama kedua itu beda 6 tahun. Nah, saya dipanggil Tuhan lewat penderitaan. Jadi penderitaan buat kita orang percaya itu sebetulnya berkat. Karena lewat penderitaan kita akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara, penderitaan itu bagi manusia itu tidak enak. Saya dipanggil dari satu persoalan di mana suami berselingkuh. Ya, kita menikah karena sama-sama jatuh cinta, bukan dijodoh-jodohin. Nah, waktu itu karena orang tua itu hanya Kristen-Kristenan aja, KTP ya. Jadi Kristen turunan, jadi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Pokoknya cinta Tuhan aja gitu aja. Tapi nggak ngerti tujuan hidupnya sebagai orang percaya itu apa. Nah, bukan saya salahkan orang tua, tapi karena memang mungkin zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman Roh Kudus ya luar biasa. Lewat satu penderitaan, secara manusia kita mungkin sebagai istri tidak akan mau. Ya paling ibu saya pun waktu itu saya ingat ibu saya bilang, saya masih muda, saya menikah umur 21 ya. Anak beda umur 21 tahun dengan anak saya yang pertama. Itu ibu saya sempat ngomong gini, mama saya, lebih baik kamu cerai, kata gitu. Lebih baik kamu cerai karena kamu masih muda. Nah, saya waktu itu saya bersyukur Tuhan beri saya satu kelebihan, saya itu sabar. Sedangkan orang tua saya dari luar pulau kan, Manado itu kan keras-keras ya. Papa saya keras, mama saya keras. Tapi saya satu-satunya tuh enggak keras. Jadi saya selalu sabar sehingga mama saya tuh gergeten kalau lihat saya, katanya gini, kamu tuh sabar-sabar, lama-lama kamu mati. Saya dulu waktu masih muda saya pikir apa benar ya orang sabar lama-lama mati. Tapi ternyata enggak. Karena apa? Alkitab tertulis, di Alkitab ada tertulis Yesus itu sabar. Kalau enggak sabar kita mungkin enggak sampai hari ini kan gitu ya. Puji Tuhan, saya sabar. Saya hanya pikir gini loh, ya benar itu. Orang yang percaya kepada Yesus itu ada Roh Kudus, itu benar. Jadi Roh Kudus itu yang memimpin kita, yang tidak mengerti jadi mengerti, yang bodoh menjadi pandai kan gitu. Sedangkan saya waktu itu sempat bekerja setelah anak saya agak besar, saya bekerja di kasino. Saya 6 tahun di kasino. Iya, 6 tahun kasino. Saking kerja di kasino itu suami saya waktu itu enggak pulang-pulang. Ceritanya enggak pulang-pulang. Nah, sebetulnya itu kakak saya yang cece saya yang harus kerja karena waktu dia hamil besar. Jadi untuk masuk kasino kan enggak gampang, harus ada koneksi ya. Saya disuruh masuk ke kasino. Saya enggak biasa kerja. Saya dulu penyanyi waktu masih muda ya. Terus katanya mama saya gini, enggak apa-apa suamimu kan enggak ada. Lebih kerja daripada di rumah. Ya saya kerja gitu. Jadi kerja kasino kan enggak pernah libur, tiap hari kan kerja terus. Tapi untung di sana itu ada persekutuan doa. Di kasino ada persekutuan doa, dan saya itu dulu itu enggak ngerti, selalu waktu di SMP sekolah itu sampai SMA itu selalu dikasih bagian kerohanian. Nah, saya enggak ngerti doa itu kan susah ya. Orang Protestan kan doanya mikir, teman-teman saya banyak karismatik, pinter-pinter kalau doa. Saya tuh perhatikan, saya tulis sampai kalau doa itu saya tulis. Ternyata memang benar, Roh Kudus punya peranan yang besar dalam hidup. Dia tuh guru kita sebetulnya. Tepuk tangan dulu buat Roh Kudus. Waktu di kasino saya dikasih bagian kerohanian juga. Aduh saya gini, teman-teman saya yang
karismatik kalau doa tuh pinter-pinter. Ya sudah, saya kerja. Ini suami saya sudah nggak pulang-pulang ini. Udah nggak pulang-pulang ceritanya. Saya belajar untuk ya doakan dia saja. Sudah, anak-anak bertumbuh tanpa papanya. Nah dulu kalau ada papanya, anak-anak itu takut gitu ya. Papanya nggak pernah marah, cuma matanya tuh tajam gitu ya. Mereka takut. Nah waktu papanya nggak ada, hanya gara-gara tidur siang itu saya pesen nggak boleh tukaran. Jadi kalau saya tidur siang tuh saya mesti barengi yang kecil. Karena yang kecil ini nakal, suka ganggu-ganggu kokonya gitu. Pokoknya saya keluar sebentar, sudah ada yang nangis. Karena ya ini yang kecil yang nakal, kokonya turun langsung dipukul gitu. Kata aku enggak pukul keras-keras kok, tak pukul dua-dua. Jadi sejak itu saya sudah enggak tunggu papamu, ya sekarang mama yang bertindak sendiri. Nah saya mimpin mereka. Nah kebetulan mereka itu di gereja Pantai Costa. Karena dekat rumah ada, biasa kan gereja GPDI itu kan sering dijemput ya anak-anak. Jadi saya waktu itu belum lahir baru, belum. Jadi saya jam 4 sore sudah siapkan anak-anak itu untuk dijemput. Nah saya bersyukur, berarti Tuhan memimpin kehidupan kita. Sekalipun kita belum mengenal dia, tapi kita sudah percaya kepada dia. Kita belum mengenal loh. Orang biasanya percaya tapi belum mengenal loh secara pribadi. Itu penting. Hari-hari akhir ini kita harus mengenal dia secara pribadi. Nah setelah itu berjalan waktu terus berjalan. Anak-anak saya pimpin, mereka harus takut Tuhan. Kalau dalam keadaan kita berkekurangan ya, waktu itu papanya sudah nggak pulang kan ya. Terus terakhir saya sudah berhenti kerja juga. Waktu itu papa saya sakit, saya berhenti kerja. Mama saya sakit. Setelah itu sudah Tuhan panggil saya untuk mengenal dia lewat pelayanan. Saya diajak teman saya waktu itu jadi singer untuk ada buka bukan persekutuan doa, presenter di Manuan sana. Pendeta, saya disuruh jadi singer. Waktu itu sebulan aja. Bulan depan tiba-tiba orang sudah begitu banyak, yang mimpin enggak ada. Nah, anak-anak musik bilang gini, ayo Ci, sedangkan saya masih muda, 33 tahun ya waktu itu ya. Ci, ayo Ci, Esther aja. Kalau enggak gitu siapa lagi? Saya ingat waktu itu saya sudah lahir baru, sudah mengenal berapa pujian karismatik. Saya pergi ke belakang panggung itu kan tutup kayak itu kan biskup dibuat presenter gitu. Saya gini, Tuhan aku takut karena enggak banyak hafal lagu, tapi aku mau Tuhan gitu. Terus saya maju, sekarang sudah banyak orang, enggak ada yang mimpin, telat jamnya. Saya maju, itu pertama kali Tuhan memimpin saya. Dan saya belajar, Tuhan katakan seperti ini, waktu kamu naik ke mimbar, lupakan semua masalahmu. Saya belajar itu dan lakukan yang terbaik. Itu saya dengar suara Roh Kudus itu. Dan saya belajar enggak kebetulan ya. Karena dulu saya 13 tahun saya sudah jadi penyanyi. Ya penyanyi di dulu kan musimnya di THR itu Gedung Utama. Waktu zamannya Irene Poa itu ya, Dewi Hussein itu saya barengan, saya masih umur 12-13 tahun waktu itu. Akhirnya Tuhan itu memang luar biasa. Saya sukanya sebetulnya bukan nyanyi, karena setelah nggak nyanyi lagi, menikah suami saya nggak kasih saya mau nyanyi lagi. Saya maunya khotbah, tapi nggak bisa, harus kita kan sudah menikah, kan harus sekolah, pikirnya kan seperti itu harus sekolah. Ternyata enggak. Di karismatik itu Roh Kudus itu guru kita. Jadi kita harus belajar apa? Melakukan firman. Jadi bukan dengar aja, belajar melakukan firman. Dan kalau kita belajar melakukan firman, kita akan ketemu firman itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan dia akan membuat kita menjadi pandai. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terus bagaimana masalah saya? Belum selesai. Berjalan terus jalan. Saya terus jalan, sudah anggap sudah tidak ada, sudah mungkin suami saya. Anak-anak juga sudah tenang. Jadi mamanya aja enggak apa-apa. Tapi saya bersyukur, doa saya untuk Tuhan pakai anak-anakku ini untuk pakai mereka, saya bilang gitu. Sampai sekarang dua-dua jadi pendeta ya. Mereka ingat doa saya di kamar itu waktu itu. Saya mulai mengerti doa pagi, saya undang teman-teman di tetangga saya dalam permai itu, ayo kita doa ibu-ibu. Pagi jam 4 di kamar anak saya. Kebetulan kamarnya agak besar ya. Jadi kita doa. Anak saya ingat itu. Mamaku dulu kalau doa itu, Tuhan aku serahkan anak-anakku kepadamu, pakai mereka. Saya gitu. Saya sampai sudah lupa, mereka ingat loh waktu itu. Nah, puji Tuhan, memang Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Saya diuji juga, dibentuk, sudah sabar dibentuk, harus lebih sabar lagi ya. Dan saya
belajar untuk menyerah kepada Tuhan, belajar sampai kadang-kadang jangankan saya, saudara-saudara saya semua itu sering kali gini. Jadi orang tuh terlalu sabar terlalu baik. Ini termasuk ini adik saya ini dulu itu fanatik lah, saya diolok. Tapi saya gini, Tuhan izinkan mereka mengenalmu seperti aku mengenalmu. Saya doa puasa. Tuhan kasih nama Esther itu. Jadi nama itu bukan saya tambah-tambah. Nama saya itu Edith, EDITH. Jadi blood, Edith nama saya itu. Artinya dulu mama saya bilang tuh bahagia. Tapi waktu belum bersama Yesus itu enggak bahagia. Waktu Tuhan ganti nama Esther itu katanya ada pendeta bilangin, anak saya juga namanya Esther. Dia bilang, ngerti artinya Esther? Enggak ngerti, itu artinya bintang. Oh saya pikir, ya bintang kan lucu ya, bintang itu bagus. Ternyata jadi bintang itu enggak gampang loh, sungguh. Tapi karena Tuhan yang milih, Tuhan tahu yang terbaik. Puji Tuhan, akhirnya waktu berjalan, masalah saya bagaimana? Makin parah. Makin parah. Sudah terakhir sudah nggak pulang sama sekali selama 5 tahun. Nggak pulang sama sekali. Saya juga nggak mau cari. Bukan berarti saya gengsi, bukan. Karena saya punya iman bahwa dimanapun dia berada, Tuhan yang tahu. Saya cukup berdoa, Tuhan di mana dia berada, Engkau yang tahu, Kau jamah dia hanya dengan kasih. Nah Tuhan mau apa? Tuhan ajarkan saya gini, ampuni suamimu, kasih aku lebih dari dia. Tuhan bilang gitu. Saya pertama enggak ngerti kan, banyak enggak ngerti ya. Tuhan bilang cintai aku lebih dari suamimu. Saya cinta dia, namanya cinta ya. Tapi saya belajar untuk mencintai Tuhan di atas dia. Itu enggak mudah loh saudara. Harus belajar mematikan daging loh, sungguhan. Bukan manusia daging, itu masih belajar menjadi manusia roh itu enggak mudah. Saya bergumul, kadang-kadang enggak pernah nangis, pernah saya nangis tengah malam. Satu saat saya menangis di kamar, lihat anak-anak tidur ya. Saya pulang pelayanan malam jam 11, setengah 12 sama adik saya. Terus Tuhan katakan apa? Pertama kali saya dengar suara Tuhan katakan gini, ingat aku di Taman Getsemani. Saya waktu itu karena jarang baca Alkitab ya, nyanyi-nyanyi gak baca Alkitab. Saya pikir Getsemani, oh saya ingat ya. Dia katakan nih, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Terus saya buat restik untuk di tembok itu, saya tulis nama itu, jangan kehendakku, ada lagu Protestan kan, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Itu saya tulis itu memberi saya kekuatan. Saya bertahan terus, sepertinya makin gawat, tapi itu selesai nanti. Suatu saat saya harus ambil keputusan. Ada hamba Tuhan yang dari Betani itu, waktu saya masuk Betani, dia katakan gini, Bu Esther, kalau saya lihat perjalanan hidup Bu Esther seperti saya dulu, kata gitu, ibu harus ambil putusan, ibu kerja dunia atau kerja untuk Tuhan. Wah, saya bingung ya, kerja dunia ini tidak ada nafkah, kerja untuk Tuhan, WL itu bayarannya kan berapa ya, sesuka, zaman dulu kan cuma sedikit ya, tapi dengan iman, kembali lagi, iman itu penting, dasar dari segala sesuatu orang percaya. Saya belajar itu, tapi memang sungguh itu hanya ujian. Tuhan hanya mau lihat kita sampai di mana kamu mengasihi aku, itu benar, dan sampai di mana kamu percaya kepadaku. Dan saya jalan itu, dan sungguh tiba-tiba satu saat ibu saya sakit parah, sudah nggak sadar, otaknya mengkeret ya, karena depresi mungkin mikir anaknya banyak ya, masalah semua kan gitu. Tapi sebelumnya saya ceritakan, dengan saya lahir baru, saya berdoa untuk saudara-saudara saya, satu persatu mereka bertobat lahir baru, saya bawa ke Betani sana. Semua lahir baru Betani. Papa saya mau meninggal, dia juga bertobat, saya bawa sana. Jadi belum pernah minum perjamuan karena dia bala keselamatan dulu. Mama saya setelah papa saya meninggal setahun kemudian, mama saya bertobat lahir baru. Padahal mama saya itu kepalanya itu paling anti tepuk tangan. Kalau di KKR ya, kata mama saya disenggol gitu, gak usah tepuk tangan, kita nggak biasa. Saya ke Tuhan kasih hikmah, saya bilang, loh Mam, yang tepuk tangan untuk siapa? Untuk Tuhan. Lah ya nggak apa-apa kan. Terus dia diem. Mama saya juga baptis. Puji Tuhan. Tahu saudara, apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Setelah ibu saya sakit, saya jaga di rumah, pulang pelayanan saya jaga dia di rumah saya, semua enggak berani karena ibu saya itu sudah depresi, jadi tiba-tiba kayak orang itu hilang ingatan. Jadi kalau tidur harus dijaga, tiba-tiba dia bisa hilang, turun sendiri, enggak tahu, padahal enggak sejalan tuh. Nah saat yang terakhir saya sudah enggak kuat, pulang kerja capek, sempat kerja di kantornya ini,
suaminya dia juga, saya sempat kerja itu, terus saya janji sama Tuhan, Tuhan saya akan puasa 40 hari untuk ibu saya minta mujizat, saya bilang gitu, kalau Tuhan selesaikan masalah ibu saya ini dan suami saya pulang, saya akan berhenti kerja dunia, saya akan kerja sepenuhnya untuk Tuhan. Dan sungguh Tuhan luar biasa, di hari ke-47 Tuhan nyatakan mujizat. Suami saya pulang tiba-tiba tengah malam, kan bawa kunci sendiri kan, saya kan tidak tertidur, iya, saya kan nggak bisa tidur nyenyak karena mama saya kan sakit ya. Jadi saya tiba-tiba dengar, loh ada orang buka kunci, siapa ya? Ya rada takut, tapi ya apa? Sungguhan saudara, suami saya kan tinggi orangnya, dia muncul dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan beri pandangan saya ke suami saya tuh seperti kasihan gitu, itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tuh seperti itu. Terus Tuhan bilang ampuni dia, dan saya menerima dia kembali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Puji Tuhan. Dan setelah dia pulang, belum selesai loh saudara, belum selesai. Saya harus menanti ya. Harus loh, iya, sudah pulang kan? Pergi lagi. Terus saya pikir gini, apa saya salah Tuhan? Enggak, tanya belum, kata Tuhan belum, masih diuji lagi. Pergi lagi, pulang lagi. Pulang lagi, pergi lagi. Ketiga kali dia pulang dan selamanya dia pulang, dia bilang, waktu dia belum pulang yang kedua kali dia bilang gini, saya harus menyelesaikan masalah, dia bilang gitu. Dan terakhir dia bilang, saya sudah enggak pergi lagi. Tapi di rumah saudara saya yang susah, karena apa? Dia belum bertobat sungguh-sungguh. Jadi hal-hal yang kalau saya mau pergi enggak boleh, mau ke gereja pun enggak boleh, langsung bilang harus cepat pulang ya. Saya iya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Satu saat suami saya enggak pernah sakit, dia kuat karena dari kecil tuh minumnya mamanya kan selalu obat Cina ya. Dia tulang kuat, bisa ngangkat pot tuh sampai ke atas saudara ya. Kalau saya tidur dia ngangkat pot kembang tuh naik ke atas. Tapi karena dia keras, enggak mau bertobat, sudah baptis. Dalam keadaan saya sakit stroke, tiba-tiba saya tahun 99 itu 10 tahun pelayanan saya tiba-tiba stroke. Bukan karena kebanyakan makan, kekurangan makan saudara. Karena apa? Takut gemuk. Kan kita di mimbar terus, kan penampilan ya. Jadi enggak taunya salah dulu kan enggak seperti zaman sekarang. Enggak taunya salah saudara ya. Jadi waktunya kita harus makan, enggak makan, sibuk waktu pelayanan sore pagi. Akhirnya jatuh, untung enggak mati. Karena Tuhan melindungi, karena enggak ngerti. Tapi sekarang jangan coba-coba loh ya, enggak makan terus sembarangan dengan kesehatan. Iblis bisa bunuh kita. Dia enggak takut kita punya iman besar, dia tunggu kelemahan kita. Kita kan enggak kelihatan dia lihat kita. Itu pelajaran buat saya. Jadi anak saya sering ngomong, hati-hati, jaga kesehatan anak-anak dua nih. Dan saya luar biasa Tuhan. 3 tahun yang lalu Tuhan panggil suami saya pulang di usia 70 tahun dia. Enggak pernah sakit, sekali sakit enggak mau bertobat, dikasih waktu setahun lagi enggak mau bertobat, dipanggil pulang di saat-saat terakhir. Anak saya yang mendoakan dia, mungkin dia minta ampun apa, siang sore anak saya mau kembali ke Jogja, kan di Jogja dia dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Tuhan selesaikan sudah berdamai, tapi saya enggak di rumah waktu itu, saya minggat. Bukan minggat ini loh, bersama ke Alek ini kita pelayanan anak saya di Malang itu, doa di rumah doa. Jadi bukan saya mau minggat, Tuhan bawa saya pergi terus enggak pulang, dikasih penglihatan menakutkan, terus saya gini, saya enggak mau tinggal berdua kan di rumah. Jadi saya enggak pulang saudara. Di saat saya Tuhan proses dia, jadi dia menyadari salahnya, dia minta ampun sama Tuhan sendiri, ya sudah. Dalam keadaan dia sudah bertobat, Tuhan panggil pulang, beres kan? Puji Tuhan. Tapi semoga di sini enggak ada ya, harus kekal sampai selama-lamanya suami istri. Puji Tuhan. Sekian biar menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya thank you Tante. Pertama kali langsung jep gitu. Itu tadi dibilangnya apa? Jaga kesehatannya ya, enggak takut imannya ya.
Tapi terberkati tante. Saya senang lihatnya ya, satu saudara semua bisa percaya Tuhan semua dari satu. Iya memang betul. Ya tapi saya jadi kayak terinspirasi tante. Prosesnya belum selesai punya saya ini tante. Tapi menguatkan ya. Ya thank you. Ini sudah jam 9, siapa sih mau nambahin lagi? Ya kalau enggak kita mau puji Tuhan. Saya thank you banget. Hari ini benar-benar dikuatkan lebih-lebih lagi tante. Banyak wanita perkasa ternyata. Wah, bener. Siap. Siap salah. Siap salah. Berangkat dulu ya. Berangkat dulu kita stres. Bagaimana nasihat untuk yang kurang tidur? Ya ini saya kasih tahu ya, yang nggak tidur tuh nggak boleh. Berarti kamu aku kena kafe ini. Jam 11 malam tuh harus tidur nyenyak. Wah. Karena jam 11 malam sampai jam 1 malam itu tubuh itu Tuhan sudah rancang begitu luar biasa mengeluarkan racun. Nah, waktu kita nggak tidur, pikir aja sendiri. Racunan. Masuk ke Maya Pada. Kalau mau cepet-cepet diangkat. kalau mau cepet-cepet kamu Petrus. Jaga kesehatan penting. Banyak anugerah Tuhan meninggal. Ada teman saya juga sudah habis selesai pendeta, dia ngambil kuliah lagi, selesai masternya dibuka mimbar, habis sampaikan firman jatuh mati. Karena apa? Dia suka makan banyak. Malam itu makan terus. Jadi hati-hati, malam itu jangan makan lagi. Kalau kita mau panjang umur ya, Tuhan tuh mau kita itu nurut gitu loh. Tuhan mau kita ini sehat. Saya dulu sakit karena nggak ngerti, tapi pakai Tuhan tolong nggak sampai mati. Coba tuh sudah ngerti kita melanggar, Tuhan biarkan salahnya sendiri. Ya sudah, ini Tuhan yang nggak kebetulan saya ada di sini karena tidur karena anak saya datang dari Manado, jadi saya tidur di rumah ini sekitar pukul besoknya mau kembali. Memang nggak kebetulan tante. Jam 11 turun loh ya, jam 11. Satu nih kamu. Iya. Mau pulang takut. Pakai mama dulu. Mau pulang. Harus sungguh ini nggak kebetulan, Tuhan mau bicara loh. Iya. Tuhan kok ingatkan saya, benar itu. Ya. Tuh aja dijawab. Ya doanya dia supaya saya tidur cepat gitu. Tuhan merancang tubuh kita tuh begitu sempurna. Kita sering nggak ngerti, bodoh. Karena kita bodoh nggak mengerti, kita salah. Iblis punya buat bulan-bulanan. Apa kita pelayanan, hati-hati. Mencintai Tuhan tuh musuh utamanya iblis, orang yang mencintai Tuhan. Banyak orang Kristen percaya tapi nggak mencintai Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu nggak mudah. Harus ada hati supaya ada musuh yang setiap saat ingin menghancurkan kita dengan segala macam caranya. Jadi kita harus hati-hati. Bukan takut loh ya. Berdoa dan berjaga-jaga, itu kata Yesus, berdoa dan berjaga-jaga. Dulu saya berdoa dan berjaga-jaga. Gak bawa bentuk. Nggak meronda dia. Nanti Tuhan pimpin ya. Tuhan lindungi Amin. kita. Amin. Tuhan lindungi, jangan takut. Karena sisi berarti bukan suatu kebetulan. Nggak kebetulan son. Iya, bukan suatu kebetulan juga. Tadi saya agak enak badan, tanya Linda. Iya. Ren, kok nggak enak badan ya? Mungkin karena capean ya. Minum aja saya sering bawa yang dermakolin itu.
saya tahu ini pasti kan saya tidak mikir untuk bersaksi karena tahu ini Mbak Firman ya kita datang mau kan belum pernah tahu sini datang aja. Tapi Tuhan mau bicara Caranya ke sini dia. Sama ke sana ya toh, terus diserang malam ini kan. Ya thank you Ai. Thank you Cik Mimi juga, thank you so much. Today sangat terblessing juga ya, dan Tata juga. Anak-anak sing dapet ini harus bertobat ini ya toh. Ya kita mau tutup ya. Saya juga berdoa buat suaminya Imelda, barusan kehilangan sepeda motor itu kemarin. Jadi ya kita sama-sama. Ya amin. Mungkin yang lain juga. Oh ya, aku sebelumnya itu mau tanya dulu. Nanti bulan September ini kan Pastor Melvin mungkin loh ya. Kita mau bikin dek Trawas itu 3 hari. 27, 28, kalau nggak 28, 29, 30. Kalau mau nanti siapa sih itu didaftar aja. Pastor Melvin itu dari Singapura, Ci. Terus dia mau ngajar gitu. Kita mau mau ada bukan kelas kayak buat School of Apostolic gitu. Kayak gitu-gitu. Nanti saya sharing lah gitu. Ya gitu. Ya wes, oke. Ada sih mau bantu doa atau Maria mau ngomong? Erik? Tapi kamu nggak masuk angin ya nanti. Ya, I hope enjoy ya, welcome. Ya kita mau puji Tuhan sekali terus kita tutup ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku di saat badai. Oh, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, kau sudah begitu baik Tuhan untuk divine connection-mu setiap kami yang ada di sini Tuhan. Walaupun kami pertama kali bertemu Tuhan, tapi kau tunjukkan Tuhan laskar-laskarmu Tuhan. Kami belajar Tuhan bagaimana Tuhan mencintai dengan sepenuh hati. Mau bayar harga Tuhan dengan penuh kesabaran dan hanya berpegang teguh untuk firman-Mu Tuhan. Atas janji-Mu juga Tuhan. Kuatkan setiap kami yang ada di sini Tuhan. Teman-teman kami juga di sini, apapun yang dilewati, biarlah itu menjadi satu proses dan menjadi satu berkat yang terindah buat setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan kami melihat masalahnya Tuhan, tapi kami melihat Engkau Bapa. You are the only treasure that we have. Engkau adalah satu harta yang sangat berharga buat kami semua. Terima kasih Engkau begitu mencintai kami dan Engkau ajarkan apa arti cinta itu sebenarnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga buat teman-teman kami yang di Zoom Tuhan, terima kasih mereka boleh mengikuti Tuhan lewat Zoom Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan
kebutuhannya, pergumulannya. Seperti yang Kau sudah ajarkan Tuhan, bahwa Engkau bersama dengan mereka. Biarlah teman-teman juga Tuhan mengerti dan mengenal akan Engkau lagi. Dan biarlah terobosan boleh terjadi secepatnya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus juga buat teman-teman yang di sini juga Tuhan. Dalam segala kondisi apapun Tuhan, kami boleh ada Tuhan, sehat, gak ada apapun Tuhan. Juga kami bersyukur luar biasa Tuhan. Tuhan juga kami berdoa buat Pak Joko Tuhan yang habis kena musibah Tuhan. Yang percaya Tuhan suatu hal terjadi bukan karena satu kebetulan Tuhan, tapi itu pun juga menjadi satu berkat yang daripadamu saja. Biarlah Pak Joko Kau kuatkan terus Tuhan. Biarkan dia Tuhan makin mengenal Tuhan di dalam kondisi ini pun. Ada rasa bersyukur Tuhan, dan biarlah dia sendiri Tuhan Kau jumpai secara personal Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman Tuhan, Mary juga, Teresia juga, Shelly juga Tuhan, Cik Foni Tuhan, juga yang lain Tuhan yang mungkin juga gak kami sebutkan, juga Mel Tuhan, semua Tuhan, Yusuf Tuhan, Bu Ratna Tuhan, Ko Stephen, Cik Ratna juga Tuhan, yang Kau sudah Kau sembuhkan Tuhan, Ko Stephen dari kanker Tuhan. Biarlah Tuhan progres kesembuhan itu terjadi di dalam kehidupannya lebih-lebih lagi. Dan dia boleh Tuhan kemuliaan-Mu sendiri yang dinyatakan lewat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan aku berdoa juga Tuhan buat Koping Tuhan, biarlah progres kesembuhannya juga makin nyata. Bahwa Engkau sendiri kehidupan Tuhan, Kau sendiri yang memberi kehidupan itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, second chance yang Kau berikan Tuhan adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat Tasya yang sekolah di Malang Tuhan. Kau ubahkan dalam kehidupannya, kondisi fisiknya. Biarlah progres kesembuhan-Mu terus mengalir menjadi sempurna. Kalau dia sekolah Tuhan, biarlah Tuhan di dalam studinya, nama-Mu juga dipermuliakan Tuhan. Dan banyak orang mengenal Engkau Yesus. Aku berdoa buat teman-teman juga Tuhan, Vivi, Edo, juga hari ini Lea Tuhan, mungkin hari ini Tuhan dia mulai bilang Tuhan bisa ya ada set free, kebebasan yang daripada-Mu saja. Dan aku merindukan Tuhan sebanyak teman-teman Tuhan juga mulai mengenal Engkau. You are the way, the truth and the life yang mereka cari juga Tuhan. Dan aku juga berdoa buat Cekori Tuhan, lewat kepanjangan tangannya Tuhan, dengan hatinya Tuhan, dia juga mengalami perjumpaan secara pribadi Tuhan dengan Engkau. Banyak Tuhan teman-teman kami, dan kami melihat Tuhan dari satu sama lain Tuhan, Kau bakar api, Kau tularkan api Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh terus ada sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan aku gak bisa ngomong Tuhan, I feel the goodness, I feel the love atas kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Kau bawa Alex Tuhan dengan keluarganya hari ini Tuhan, lewat kehidupan keluarganya, juga Cemimi Tuhan. Pertemuan kami ini Tuhan semua tidak ada yang kebetulan Tuhan, tapi kami benar-benar terberkati Tuhan. Kami melihat cinta-Mu untuk keluarga ini, dan boleh Kau tularkan buat setiap kami di sini Tuhan. Buat Erik dan Maria Tuhan, satukan terus Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu buat mereka menjadi satu, membawa kehendak-Mu Tuhan terjadi di dalam keluarganya juga Tuhan. Kau berkati hidup bisnisnya Tuhan, biarlah menjadi pegangan yang solid Tuhan, bahwa Engkau saja yang sumber kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah tercuri Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat Tuhan. Aku percaya itu Tuhan. Biarlah terjadi di dalam kehidupan Maria juga Erik Tuhan. Kau berkati anaknya, Kau pulihkan keluarganya besar juga Tuhan. Semua Tuhan, aku percaya Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, gak ada yang mustahil. Iman bukan perasaan Tuhan. Biarlah iman kami ini boleh bertumbuh karena cinta-Mu sendiri atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat Victor, buat David Tuhan. Di dalam kehidupan keluarganya juga buat Victor Tuhan, juga Tuhan Kau kuatkan terus Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengalami bahwa Engkau adalah memberikan pemenang, dan Engkau sendiri adalah pemenang itu sendiri Yesus. Thank you Jesus. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan. Dan juga Tuhan mungkin buat teman-teman yang mungkin pergi, Hugo Bre yang ke Thailand Tuhan, Kau jaga di dalam sepanjang perjalanannya Tuhan.
Dan biarlah Tuhan juga Kowi, Jeshok I, Matthew Tuhan, semua Tuhan. Kami mau serahkan semua teman-teman kami yang di sini Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja Yesus. Dan kalau sebentar kami akan pulang, besok juga saudaranya Alex juga berangkat ke Manado lagi Tuhan. Berkati, jagai, tutup bungkus dengan darah-Mu sampai di perjalanannya pulang Tuhan. Biarlah tetap Tuhan api kemuliaan-Mu yang dinyatakan lewat keluarga ini. Thank you Jesus. Aku serahkan semua di dalam nama-Mu saja. Amin.